Halo semuanya, kami dari kelompok Asparagus dari kelas Business Intelligence. Nah, kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri, Johannes Alberto Siahaan, dengan NIM 211401043. Kemudian ada Christian dengan NIM 211401144. Ada juga Nicholas Hansen dengan NIM 211401063. Dan terakhir ada Yusuf Kala dengan NIM 211401102. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi Orange. Nah, yang pertama itu, aplikasi Orange adalah perangkat lunak open source untuk melakukan proses data mining atau data analitik melalui konsep visual programming. Nah, fungsi utama aplikasi Orange ini untuk membantu pengguna melakukan berbagai tugas data mining, seperti membaca data dari berbagai sumber, menampilkan data dalam bentuk tabel, grafik, atau visualisasi lainnya, melakukan persiapan data seperti pembersihan, transformasi, dan agregasi, mengaplikasikan berbagai algoritma data mining seperti klasifikasi, regresi, clustering, dan asosiasi. Dan yang terakhir ada mengevaluasi model data mining. Nah, aplikasi ORS juga memiliki berbagai keunggulan, antara lain mudah digunakan. Kemudian, aplikasi ini memiliki berbagai widget yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai tugas data mining. Aplikasi ini juga mendukung berbagai algoritma data mining yang populer. Dan yang terakhir, memiliki komunitas pengguna yang aktif. Nah, ada juga beberapa contoh pengguna aplikasi Orange, seperti perusahaan retail dapat menggunakan aplikasi Orange untuk menganalisis data penjualan mereka untuk meningkatkan strategi pemasaran mereka. Yang kedua, rumah sakit dapat menggunakan aplikasi Orange untuk menganalisis data pasien mereka untuk meningkatkan kualitas perawatan kesehatan. Dan yang terakhir, pemerintah dapat menggunakan aplikasi Orange untuk menganalisis data sensus untuk membuat kebijakan yang lebih efektif. Nah, dengan menggunakan aplikasi Orange, pengguna dapat melakukan berbagai tugas data mining dengan mudah dan cepat. Nah, di aplikasi Orange terdapat berbagai widget juga yang akan dijelaskan oleh Nicholas Hansen. Baik, terima kasih kepada Johannes ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari dulu tentang layout dari Orange ini sendiri. Nah, di sini ketika kita membuka aplikasi Orange, kita akan menemukan layout yang seperti ini. Di mana kalau kita ngecek di atas ini adalah menu bar, di mana fungsinya itu adalah berupa perintah-perintah dasar yang bisa diberikan ke aplikasi Orange. Nah, kalau kita ke bawah, di sini adalah tombol-tombol untuk customization workflow. Jadi untuk kustomisasi dari workflow-nya yang ada di sini. Di mana di sini adalah workflow canvas. Jadi di sini adalah tempat kerjanya kita nantinya. Nah, baru topik utama kita pada hari ini adalah widget. Di mana widget ini sendiri adalah suatu fitur yang disediakan oleh Orange sendiri yang bisa memudahkan kita sebagai user dan juga data miner untuk mengumpulkan data-data yang ada. Nah, di sini terdapat 6 macam fitur yang disediakan. Yang pertama sendiri itu adalah data. Nah, yang kedua adalah transform, ketiga ada visualize, keempat model, kelima evaluate, dan unsupervised. Nah, data ini apa sih? Data ini sendiri adalah suatu fitur yang disediakan oleh Orange yang berhubungan sama data-data yang ada. Jadi, misalkan kalau misalnya kita mengambil data itu bisa berupa Excel, ataupun spreadsheet, ataupun CSV. Nah, di sini kita bisa menggunakan data-data yang ada untuk mengimpor data yang sudah kita download tadi. Nah, baru di sini ada di bagian transform. Transform ini adalah satu fitur untuk mentransformisasi data-data yang sudah kita import di sini. Yaitu contohnya kita ingin konkatenasi ataupun penggabungan dan bisa juga kita menggunakan group by dari data-data ataupun record yang ada. Nah, lalu kita juga bisa untuk melakukan misalnya memberikan suatu formula kepada data yang sudah kita buat. Nah, barang ketiga ini adalah visualize. Visualize ini sendiri adalah berupa suatu tabel ataupun grafik-grafik yang sebenarnya sudah kita pelajari misalnya pas SMP dan juga SMA, contohnya itu ada kayak bar grafik, ataupun seperti scatter, dan juga lain-lain sebagainya yang bisa diterapkan ke data yang sudah kita upload ataupun kita import. Nah, baru ada model juga, di mana model ini sendiri
kita akan berhubungan dengan artificial intelligence, di mana model itu adalah data yang sudah dilatih dengan menggunakan rumus matematika yang ada, agar bisa membuat prediksi untuk data selanjutnya yang akan kita buat. Nah, di sini ada beberapa model yang sudah disediakan oleh Orange yang bisa kita terapkan ke data kita sendiri. Baru yang kelima, ini ada evaluate, di mana evaluate sendiri ini di sini kita akan melihat kira-kira performa dari data yang kita upload itu seperti apa sih, dan juga prediksi-prediksi kalau misalnya kita ingin mengambil model dan juga melakukan prediksi, kira-kira kalau data selanjutnya bakalan kayak gimana sih, kira-kira seperti itu. Nah, baru yang terakhir ini adalah unsupervised untuk unsupervised data, karena kita tahu data itu terdiri dari supervised data dan juga unsupervised data. Nah, untuk unsupervised data sendiri bisa diatur di bagian yang ini. Nah, untuk bagian kali ini kita bakalan lebih belajar ke bagian data, dan di bagian data sendiri kita akan sering menemukan di bagian filenya, di mana itu adalah file dan juga data table yang sering kita gunakan pada saat di praktek nanti. Nah, dan untuk di contoh kali ini akan dijelaskan oleh Saudara Yusuf. Kepada Saudara Yusuf, saya persilakan waktu dan juga tempatnya. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Hansan. Oke, sekarang kita akan masuk di bagian data. Yang pertama itu kita akan melakukan prediksi data. Jadi sebelum kita melakukan prediksi data, kita harus mengambil dataset dulu. Di sini kita pilih dataset. Lalu dari dataset ini kita bisa melihat ada beberapa dataset yang ditawarkan, yang di mana kita bisa ambil dari sini, bisa juga nanti kita input sendiri. Untuk kali ini kita ambil langsung dataset yang iris. Setelah itu kita akan melihat apakah isi datanya sudah benar atau belum dengan data tabelnya. Kita bisa cek dulu terlebih dahulu. Jika sudah benar, kita lihat semuanya. Jika sudah benar, maka kita akan masuk ke tahapan berikutnya. Kita akan masuk ke tree, yang dimana pemodelan nanti. Nah, dari tree ini kita bisa melihat dulu dengan tree viewer. Jadi kita bisa melihat di dalam tree itu apa aja yang ada. Kita bisa lihat di sini ketika kita klik di tree viewer itu kita bisa melihat apa-apa aja yang ada dalam elemen tree-nya tersebut. Lalu sekarang kita akan masuk ke dalam prediksi. Kita dari tree kita pilih prediksi, yang dimana nanti di prediksi ini akan kita inputkan data update. Untuk data update-nya sendiri nanti saya akan dijelaskan oleh Christian. Kepada Christian, saya persilakan. Baik, jadi kita ingin memprediksi sebuah data baru, yang dimana nanti hasil prediksinya itu dia akan memprediksi hasil dari salah satu dari ketiga bunga iris tadi. Nah, jadi di sini ada sebuah data, kita cocokkan nama kolomnya itu sesuai dengan nama yang ada di dalam data table tersebut, yang ada sepal length-nya ini, width-nya, petal length-nya, dan petal width-nya. Nah, setelah itu kita masukin eh, di kita masukin angka-angkanya ini di dalam sentimeter. Lalu kita save. Nah, setelah kita save, kita bisa klik kanan untuk mengambil file baru. Lalu kita bisa pilih filenya, file kita yang tadi itu. Setelah itu kita lihat dulu filenya, apakah sudah benar file yang kita inputkan. Nah, setelah ini kita bisa langsung me- memasukkan file tersebut ke dalam prediksinya. Nah, nanti dia bakalan mengkalkulasikannya sendiri dan dapat kita lihat di sini. Jadi yang nomor satu tadi itu dia mendapatkan hasilnya itu adalah iris versicolor, yang kedua iris setosa, dan ketiga iris virginica. Nah, untuk sebagai penutupan akan dilanjutkan oleh Johannes.
Oke, sekian presentasi dari kelompok Asparagus. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya telah menonton. Bye.